Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Semoga ceritanya memberikan manfaat dan menghibur untuk kita semua. Tapi sebelumnya kita saling mendoakan semoga kita dan kalian masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini di channel Sunyi Sepi ini saya mendapatkan kisah dari salah satu narasumber, yaitu Kang Rozak. Narasumber Kang Rozak ini menceritakan kisah pengalamannya tentang adiknya, yaitu Rizal. Cerita dari narasumber yaitu Kang Rozak ini, dia itu ingin kisahnya itu diangkat di channel Sunyi Sepi ya karena tentang adiknya ini yang sewaktu bekerja bareng dengannya, dia itu tidak tahu menahu kalau kenyataannya Rizal itu sempat sakit mendadak yang membuatnya itu panik bingung kenapa, dan yang lebih parahnya lagi katanya itu mau ditumbalkan oleh bosnya sendiri. Nah, untuk lebih jelas ceritanya bagaimana nasib Rizal ini. Nah, Rozak itu bekerja bareng dengan Rizal dan adiknya itu satu pekerjaan di tempat bosnya bekerja. Disebut saja namanya Bos Madun. Nah, ini Rozak sama Rizal ini sudah bekerja itu hampir 4 tahun lamanya. 4 tahun lamanya itu ikut dengan bos konveksi ini yang saya sebut ini Bos Madun. Waktu berjalan selama 4 tahun itu tidak ada kejadian yang aneh-aneh, tidak ada satu firasat apapun kalau Rizal yang secara mengagetkan seringnya berangkat bareng tiap hari. 1 bulan sebelum Rizal ini mengalami kesakitan atau sakit yang dialaminya itu terasa aneh oleh Rozak. Nah, ini Rozak itu sempat heran. Dia nanya ke adiknya, kamu kenapa? Nggak tahu mas, badan saya itu nggak enak, berat banget buat jalan. Lah kita mau berangkat enggak? Ya sampai aja mas yang berangkat, Rizal di rumah aja. Hari pertama Rizal sakit, ya Rozak masih berangkat ke Bos Madun. Dia tidak tahu apa-apa. Sehari 2 hari dicoba bantu obat dari toko atau toko kios biasa, sakitnya itu tidak kunjung membaik. Sampai 3 hari sakit adiknya itu Rizal itu tidak sembuh juga. Orang tuanya dan juga Rozak ini menyarankan untuk dirawat ke puskesmas. Dirawat inap selama 2 hari, sakitnya ini tidak kunjung membaik, justru semakin melemahkan fisiknya Rizal. Ya salah satu sebabnya ya memang karena makan, pola makan karena tidak enak, pola makan yang tidak tercukupi dengan gizinya yang membuat tubuh Rizal ini semakin lemas. 3 hari di rumah, 2 hari di puskesmas, sampai akhirnya dirujuk ke salah satu rumah sakit di kota tersebut, di salah satu provinsi di Jawa Tengah. Nah, dirawat di rumah sakit ini, kata dokter yang mendeteksi Rizal itu katanya kena penyakit tipes. Tapi yang dialami Rizal, rasa mual, jantung atau ulu hati itu sangat panas sekali. Dia mengungkapkan ke dokter atau ke perawat jaga di situ kalau jantungnya terasa panas sekali. Tapi dokter, mohon maaf, tapi dokter yang mendapat pernyataan dari Rizal kalau dirinya itu kepanasan, tapi jawaban dokter tidak apa-apa, nanti juga membaik. Beberapa hari dirawat, kondisinya Rizal ini semakin memburuk, bukannya semakin membaik. Sampai dirawat di rumah sakit itu sampai 5 hari. 5 hari dirawat di rumah sakit. Rizal dan orang tuanya yang tidak menggunakan bantuan pemerintah, uang yang harus dikeluarkan itu puluhan juta. Karena ketidakmampuan keluarga ini, Rizal dibawa pulang ke rumah. Dengan keadaan sakit yang dialami Rizal, membuat Rizal itu terpaksa dibawa ke rumah karena keadaan biaya yang tidak bisa dibayar secara lunas. Karena itu pun harus pinjam sana pinjam sini. Ya untuk apa? Pengobatan Rizal, karena pinjaman menurut orang tuanya sudah terlalu banyak.
orang tuanya memutuskan untuk membawa Rizal rawat di rumah. Ya karena apa ya, 5 hari di rumah sakit tidak kunjung membaik, pikir orang tuanya, kata Rozak, yang mendingan dibawa rumah aja Bu, dirawat di rumah, toh sama-sama cuma kayak gini aja kok, dikasih infus nanti besok pagi kayak gini, nanti siang hari kayak gini terus menerus, sementara keadaan anak kita Rizal itu ya kayak gini aja, tidak ada perubahan. Apa dia bisa berdiri, cuma tergeletak di ranjang Bu, tidak bisa apa-apa, mending kita rawat jalan di rumah aja. Atas keinginan bapaknya, Rozak menyetujui, ibunya menyetujui, dan meminta pihak rumah sakit untuk mengizinkan Rizal itu dirawat di rumah saja. Akhirnya pihak rumah sakit dengan memaksanya orang tuanya, termasuk ya keluarganya Rizal ini memaksa agar Rizal itu dirawat di rumah. Pihak rumah sakit tidak bisa menolak. Permainan itu akhirnya diizinkan. Rizal dibawa ke rumah. Hampir selama 10 hari Rizal ini sakit-sakitan. Nah, yang membuat ibunya yang saat dia di rumah sakit itu yang jaga, itu sering melihat kalau Rizal itu ngigonya itu yang aneh-aneh. Saat Rizal itu tidur, itu mendengar banyak kalimat kata-kata yang benar-benar tidak masuk di akal, tidak masuk nalar menurut orang tuanya. Salah satu kalimat yang diucapkan Rizal, jangan bawa aku, jangan bawa aku, jangan bawa aku. Orang tuanya bingung. Jangan bawa siapa? Siapa yang mau bawa kamu nak? Siapa yang mau bawa kamu? Dalam tidurnya, dalam keadaan mata terpejam, sering kalimat itu terucap saat Rizal itu tidur. Pikiran Rozak, ibunya cerita hal seperti itu. Waktu dia cerita dengan bapaknya, Rozak ini mendengarkan, ternyata dia tahu apa jangan-jangan Rozak ini mulai berpikir tentang negatif terhadap orang lain. Apa jangan-jangan orang lain tidak suka dengan Rizal? Apakah ada perlakuan yang salah dengan adikku? Rozak berpikiran tuh yang mulai negatif, mengarah ke temannya, mungkin sengaja nyandet atau apa. Nah, Rozak ini punya satu teman yang kebetulan dia itu seorang indigo. Dia tidak langsung datang ke kiai, tidak, tapi ke temannya yang kebetulan kata Rozak dia itu indigo, punya kelebihan, bisa melihat gaib. Apakah benar adikku itu ada yang guna-guna? Ditanya sama temannya. Nah, waktu itu Rozak datang ke temannya ini lagi nongkrong, lagi nyantai, ya sembari ngerokok, sembari apa. Tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya Rozak, temannya datang. Ya menurut orang tuanya ya temannya Rozak itu ya biasa mondar-mandir datang. Karena waktu itu Rozak ini tidak berangkat kerja ke Bos Madun. Karena apa ya, seharian semalam dia harus jaga adiknya, dia tidak bisa berangkat. Nah, datang temannya ini, Rozak tuh minta tolong sama dia, Kang, bantu Kang, ada apa sebenarnya sih dengan adik saya? Kok sakitnya tuh kayak gini sekali, nggak sembuh-sembuh, katanya tipes. Tapi kalau tipes harusnya dirawat di rumah sakit membaik, tapi kok malah kayak gini, tubuhnya lemas, mukanya semakin lama semakin pucat, tubuhnya juga semakin hari semakin kurus. Waktu temennya ditanya sama Rozak, temennya itu seperti melihat sesuatu yang aneh. Dia tuh seperti menarik badannya. Temennya Rozak ini seperti menarik badannya karena dia waktu itu mungkin tercengang. Karena setelah dia tahu apa yang menyebabkan adiknya itu sakit, temennya itu bilang sama Rozak, Zak, kamu tahu enggak, adik kamu ini ada sosok yang mengerikan. Maaf ya, saya enggak bisa bilang sekarang, sosoknya masih ada di situ. Pokoknya ada sosok yang mengerikan. Itu seperti ingin menaiki tubuh adik kamu, serasa seperti ingin duduk di dada adik kamu. Masa sih? Kata Rozak. Iya, apa kamu tidak melihat adikmu terasa aneh? Dia ingat semuanya. Iya sih, soalnya kadang adikku itu dadanya itu katanya tuh panas sekali. Nah itu mungkin, kata temennya, nah itu mungkin soalnya apa, sosok tersebut itu sering duduk di atas dadanya adik kamu. Nah sosok itu punya siapa? Sosok itu apa?
Ya saya tidak tahu sosok itu milik siapa atau sosok itu dari mana, itu tidak tahu. Lah kamu bisa ngusir enggak? Saya tidak berani. Temennya tidak berani. Ya karena apa? Ya mungkin dia tahu kemampuannya dia itu tidak mungkin mampu mengusir sosok tersebut. Dia nyerah. Mendingan kamu panggil aja guru saya. Panggil saja guru ngaji saya. Dia lebih ahli dalam hal-hal kayak gini. Tolong ya, antar saya, kata Rozak. Iya, secepatnya saja. Nah, Rozak sama temennya ini pamitan sama orang tuanya. Dia belum izin sama bapak sama ibunya, Rozak itu belum izin. Rozak sama temennya ini datang ke gurunya, yaitu seorang ustadz, sebut saja namanya Ustadz Ilham. Nah, Ustadz Ilham ini diceritakan oleh muridnya, yaitu temannya Rozak, cerita. Nah, temannya Rozak itu menyarankan atau menyampaikan dan minta tolong sama gurunya ini, Ustadz Ilham ini, agar mau membantu temannya yaitu Rozak kalau adiknya itu sedang mendapatkan gangguan dari alam gaib. Nah, Ustadz Ilham ini menanyakan siapa Rizal, bapaknya siapa. Nah, dengan nama ini Ustadz Ilham ini menerawang. Spontan dia ucapan kalimat astagfirullahaladzim. Istighfar berkali-kali Ustadz Ilham ini. Ada apa Pak Ustadz? Ada apa Pak Ustadz? Adik kamu Mas. Adik kamu. Adik saya kenapa Pak Ustadz? Adik kamu. Ini ada sosok. Sosok ini bukan jin yang ada di jalan atau jin ada yang ada di rumah yang sering kadang mengganggu orang-orang itu seperti kesurupan atau apa, itu enggak. Tapi sosok jin ini, iblis ini sosoknya itu sosok milik seseorang yang, mohon maaf, sosok ini seperti sosok pesugihan. Maksudnya apa Pak Ustadz kok pesugihan? Saya kurang paham. Kalau saya diizinkan, bolehkah saya datang ke tempat kamu untuk mengetahui langsung siapa sosok tersebut? Rozak menyampaikan, tapi sebelumnya maaf Pak Ustadz, saya belum minta izin sama bapak ibu. Oh begitu ya, ya udahlah, kamu minta izin dulu. Kalau sudah dapat izin, sampaikan apa yang Pak Ustadz lihat, apa yang teman kamu lihat, ini yang murid saya. Sampaikan ke orang tuamu agar orang tuamu itu yakin dan percaya kalau penyebab sakit yang dialami adik kamu itu bukan sakit yang biasa, tapi sakit yang diakibatkan sosok gaib itu menunggu kapan saatnya tubuh atau jasad dari adik kamu itu lepas ruhnya. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Ya adik kamu itu tinggal nunggu waktu aja. Kalau waktunya tiba, ya adik kamu meninggal. Innalillahi, ya udah Pak Ustadz, saya berangkat dulu Pak Ustadz, permisi, assalamualaikum. Salim langsung berangkat kembali ke rumah. Rozak balik ke rumah, menyampaikan apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi. Orang tuanya terkejut. Astagfirullah, masa mau dijadikan tumbal anak saya? Pak, gini gimana? Ya udah panggilkan Pak Ustadz Ilham. Ya udah panggilkan, cepat. Rozak balik lagi. Lari dia lari ke tempat Pak Ustadz Ilham dengan muridnya ternyata sedang menunggu, karena tahu kalau orang tuanya mungkin akan percaya dengan apa yang dia sampaikan oleh Pak Ustadz Ilham. Pak Ustadz Ilham meminta sama Rozak sama temennya untuk lebih dulu berangkat. Tidak tahu Pak Ustadz Ilham mau apa. Sebentar kalian pulang dulu, Pak Ustadz mau sholat dulu, mau sholat hajat dulu sebentar. Kalian balik dulu, tengok adik kamu. Iya Pak Ustadz, saya permisi dulu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Menunggu Pak Ustadz ini selesai sholat hajat, mungkin kira-kira hampir setengah jam, Pak Ustadz ini datang. Dia datang dengan jalan kaki, karena memang rumahnya tidak terlalu jauh. Datang dengan jalan kaki, assalamualaikum, waalaikumsalam. Monggo Pak Ustadz, monggo Pak Ustadz. Kata orang tuanya, Rozak sama ibunya dan juga muridnya, dipersilahkan. Apa yang sebenarnya terjadi Pak Ustadz? Apa yang sebenarnya terjadi dengan anak saya? Kata orang tuanya. Rozak sudah cerita belum Bu sama ibu? Sudah. Apa benar Pak Ustadz anak saya mau ditumbalkan? Wallahu a'lam. Tapi sosok ini Bu, ini sosok pesugihan, bukan sosok jin yang kadang ganggu di pohon atau di rumah-rumah kosong, yang kadang ganggunya itu cuma seperti ganggu di tubuhnya. Ini bukan, ini sosok pesugihan yang ingin
anak ibu itu meninggal, anak ibu ini akan dijadikan tumbal oleh pemilik sosok iblis ini. Siapa Pak Ustadz? Siapa? Mohon maaf, semua akan terjawab nanti. Jika Allah mengizinkan saya bisa mengeluarkan pengaruh jahat iblis dari tubuh anak ibu, yaitu Rizal, insya Allah akan ada hal yang tidak disangka dan tidak diduga. Tapi wallahu alam, karena yang saya tahu, kata Pak Ustadz, menceritakan ke Rosyok dan lainnya dan semuanya, karena yang saya tahu, kalau seandainya jin ini terlepas dari sosok tumbal yang akan diraihnya, atau Rizal ini terlepas dari incarannya, jin itu tidak akan lepas begitu saja. Dia akan mencari tumbal yang lain. Siapa? Di antara pemilik dari sosok ini, pemilik pesugihan ini, entah itu dirinya, istrinya, ataupun keluarga terdekatnya. Wallahu alam, kata Pak Ustadz Ilham. Yaudah Pak Kiai, tolong bantu doa semuanya, bantu doa semuanya. Karena saya di sini hanyalah makhluk biasa. Saya juga seperti kalian semua manusia. Saya tidak bisa apa-apa, tapi Allah memberikan kelebihan dengan saya tahu bahwa di antara dunia ini bukan hanya dunia fana, tapi ada alam ghaib. Alhamdulillah, biidznillah, semua ini karena izin Allah. Ya udah Bu, Pak, Bapak Ibu, baca istighfar dan sholawat Nabi sebanyak-banyaknya semenunggu saya selesai membacakan doa-doa yang insya Allah semoga Allah mengizinkan. Amin, amin, kata keluarganya, termasuk Rosak. Semoga Allah mengizinkan niat kita baik, insya Allah akan diijabahi. Amin. Silakan kalian baca. Dituntun sama Pak Ustadz Ilham ini bacanya. Mula'udzubillah, bismillah, dan seterusnya. Istighfar semuanya, astagfirullahaladzim, sampai sholawat Nabi terus menerus. Itu hampir perkiraan yang dilakukan Pak Ustadz Ilham menurut Rosak kurang lebih 1 jam. Pak Ustadz Ilham baca ayat-ayat suci Al-Quran, ayat-ayat suci yang digunakan khusus untuk meruqyah Rizal, dengan nada baca yang begitu merdu, dilantunkan, ditujukan ke tubuh Rizal. Rizal meronta-ronta, panas, hentikan, 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 sudah hentikan. Saat dia bilang hentikan, hentikan ini, Rizal ini seperti kepanasan, seperti tidak terima dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibaca Ustadz Ilham ini, sementara orang tuanya masih baca sholawat Nabi. Rosak itu kebingungan, gimana ini Pak Ustadz? Sudah kamu baca sholawat Nabi saja, sudah kamu lanjutkan baca sholawat Nabi saja, biarkan ini saya ngurus, insya Allah, bismillah saja, saya yakin insya Allah Gusti Allah itu mengijabahi. Terus dibaca lantunan ayat suci Al-Quran ini dengan ruqyahnya. Panas-panas, berubah Rizal yang tadinya seperti ketakutan, kepanasan, berubah seperti ingin menantang Ustadz Ilham. Rizal yang sakit, Rizal yang terbaring di tempat tidur, secara spontan dia seperti orang yang sehat. Ini sungguh di luar akal. Orang tuanya pun sempat kaget. Bagaimana mungkin Rizal yang beberapa hari, hampir setengah bulan, dia ada di ranjang, tidak kemana-mana, pipis pun harus digendong. Tapi sesaat itu dia diruqyah sama Pak Ustadz Ilham, dia bergerak seperti orang yang sehat, benar-benar orang yang sangat kuat. Dengan segala kekuatannya Rizal ini menatap Ustadz Ilham sembari menggerutu tangannya, mengepal tangannya seperti ingin memukul. Saat Rizal ini hendak memukul Ustadz Ilham ini menghempaskan tangannya. Jatuh Rizal. Dia jatuh. Saat jatuh ini seperti pingsan. Benar pingsan yang dialami Rizal. Pingsannya ini ternyata itu bukan pingsan yang dialami Rizal, tapi itu keluarnya sosok iblis yang ada di dalam tubuhnya Rizal. Rizal diangkat oleh keluarganya, bapak ibu termasuk Rosak. Tolong bantu Rizal, angkat ke tempat tidur, angkat ke ranjang tidur. Ustadz Ilham ini masih baca ayat suci ruqyah ini, terus dibaca. Sembari baca sholawat Nabi sebanyak dia baca, Rizal ini perlahan-lahan mulai tersadar. Pak, Bu,
Pak, Bu, mulai mengungkapkan kalimat panggilan untuk ayah ibunya. Mas, 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 Rizal kenapa? Rizal kenapa? Dia yang setengah bulan terkapar di tempat tidur. Dia panggil bapak, ibunya, kakaknya. Dia berusaha untuk bangun duduk. Dan itu dilakukan, dibantu oleh orang tuanya. Udah Rizal, kamu tidur aja. Enggak, Bu, badan Rizal sakit sekali, Bu. Rizal pengen duduk. Rizal yang tidak bisa kemana-kemana sewaktu sakit, tapi setelah diruqyah sama Ustadz Ilham ini, dia bisa duduk dan berdiri seperti ingin mengeluk badannya. Letak, seperti orang yang tadinya sakit tiba-tiba seperti orang yang benar-benar sehat walafiat. Aneh tapi nyata. Ini yang dialami Rozak, orang tuanya dan juga temannya Rozak. Kata Ustadz Ilham menjelaskan ke keluarganya termasuk Rozak. Inilah, Bu, inilah yang dinamakan iblis. Sosok iblis yang sudah mempengaruhi tubuhnya anak ibu, yaitu Mas Rizal. Sakit itu bukan sakit yang sesungguhnya. Sakit yang dialami anak ibu saat dicoba dirawat, dikasih obat-obat lewat dokter, lewat manapun, karena ini bukan sakit yang biasa, itu tidak akan berdampak apapun. Tapi insya Allah, Bu, setelah ini semoga Allah mengizinkan. Tapi pesan saya sama Rizal termasuk ibu sekeluarga, jaga diri baik-baik, teruslah istiqomah sholat 5 waktu, sholat malam, zikir yang banyak, dan mintalah pengampunan. Semoga apa yang buruk tidak datang di keluarganya, bapak, ibu, dan semuanya. Amin Pak Ustadz, amin Pak Ustadz. Jawab Rozak dan sekeluarganya. Nah, singkat ceritanya, setelah melihat Rizal ini sudah bisa seperti semula, Ustadz Ilham ini pamitan. Ya sudah, Bu, saya permisi dulu. Iya Pak Ustadz, terima kasih. Sembari ingin mengasih amplop, ya namanya orang kampung, ya rasa terima kasihnya sebagai kepala keluarga bapaknya itu maksudnya mau ngasih amplop, tapi justru malah dikasihkan lagi ke Rizal. Saya terima Pak, saya terima apa yang Bapak kasihkan ke saya, ini rezeki saya, kata Pak Ustadz Ilham. Tapi Ustadz Ilham ini, ya udah ini buat kamu nak Rizal. Loh Pak Ustadz, kok dikasihkan ke Rizal? Udah enggak apa-apa, Bapak ngasih ke saya kan, nah saya kasihkan lagi ke anak Bapak, sama-sama kita ngasih. Udah terima aja nak Rizal, terima, itu buat beli kamu jeruk. Sembari guyon, ini buat beli kamu beli buah-buahan, semoga kamu cepat sembuh, semoga kamu bisa gemuk lagi seperti kemarin-kemarin. Iya Pak Ustadz, terima kasih. Enggak usah Pak Ustadz, kata Rizal, udah terima aja. Pak Ustadz ini balik sama muridnya. Nah, setelah beberapa hari, seminggu lebih, kira-kira hampir seminggu lebih, Rozak berangkat sendirian tanpa ditemani adiknya, karena kondisi adiknya ini belum pulih sepenuhnya, karena kondisi fisiknya yang berubah drastis, yang tadinya seger berubah menjadi seperti ya tinggal tulang lah. Badannya tuh sangat kurus, setengah bulan dia sakit, tapi tuh kondisi fisik dan tubuhnya itu sangat berbeda seperti saat dia itu sehat. Rizal itu tidak berani berangkat, dia risih dengan keadaan tubuhnya. Sementara Rozak ini harus berangkat ke Posmadun. Setelah sadar atau sembuhnya Rizal, Rozak berangkat sendiri, bolak-balik. Nah, Rozak mendengar kabar setelah sadar atau sembuhnya adiknya Rizal, dia teringat akan apa yang disampaikan Pak Ustadz Ilham, kalau waktu yang sudah ditentukan, ketika iblis itu tidak bisa mendapatkan incaran tumbalnya, maka iblis itu akan mencari penggantinya. Nah, Rozak mendengar kabar kalau istrinya Posmadun itu meninggal dunia saat istrinya hendak ke kamar mandi, katanya jatuh, dan jatuhnya itu tidak tertolong. Walau alam, kata Rozak, apakah jangan-jangan kalau Posmadun itu melakukan pesugihan, terus selamatnya adik saya, apakah menjadi
bumerang untuk Bos Madun sendiri, sehingga istrinya itu yang meninggal dunia. Sedangkan kondisi fisik istrinya Bos Madun tidak pernah yang namanya dirawat di rumah sakit, tidak ada seperti gejala gangguan jantung atau asma atau apapun, karena dia tahu, Rozak itu tahu siapa istrinya Bos Madun. Dia itu orang yang sehat, benar-benar sehat walafiat, orang yang selalu senang, tapi kenapa jatuh saja bisa mengakibatkan fatal sampai meninggal dunia. Usut punya usut, rasa ingin tahunya Rozak ini datang ke Ustadz Ilham. Pak Ustadz, iya ada apa Mas Rozak? Pak Ustadz kemarin sempat takziah ke Bos Madun. Iya kenapa? Ada apa? Tentang istrinya bos saya Pak Ustadz, tentang istrinya bos saya Bos Madun. Itu kan kejadian meninggalnya kan aneh. Ya soalnya dia jatuh terus tiba-tiba meninggal begitu saja. Kata Ustadz Ilham ini menjawab dengan santainya, yang namanya maut itu tidak mengenal tempat. Mau di kamar mandi, mau di atas gendeng, mau lagi naik sepeda, kalau memang maut itu sudah datang, tidak ada satupun makhluk yang bisa mengelak. Tapi Pak Ustadz, tapi kenapa? Bukankah Pak Ustadz pernah bilang sama saya, sama keluarga saya, kalau iblis itu akan mencari pengganti sebagai tumbal yang gagal dalam mencari tumbal yang incarannya ini? Iya kenapa? Kata Pak Ustadz Ilham. Apakah ada kaitannya selamatnya adik saya dari tumbal pesugihan, yaitu bos saya? Rozak langsung ditenangkan, suruh diem sama Ustadz Ilham. Rozak, kamu dengerin Pak Ustadz, walaupun adik kamu selamat dari tumbal pesugihan, dari sosok iblis atau jin yang ingin menggapai, yang ingin membuat adik kamu itu meninggal, tapi harus kamu sadari, kita tidak boleh seudon terhadap siapapun. Seperti saya bilang, kata Pak Ustadz, seandainya ada salah satu keluarga Bos Madun yang meninggal dunia, mungkin itu hanya kebetulan saja. Walaupun desas-desusnya kekayaan Bos Madun itu didapatkan dari hasil pesugihan, ngipri, bersekutu dengan iblis. Tapi pesan saya, kata Pak Ustadz ke Rozak, tapi pesan saya sama kamu Zak, walaupun dia benar-benar melakukan pesugihan, yang penting kita sebagai orang mukmin, orang muslim, kita percaya hal gaib itu ada. Yang paling utama itu adik kamu. Adik kamu yang penting selamat dari tumbal pesugihan. Nah soal keluarganya Bos Madun yang meninggal itu istrinya, ya Allah alam. Saya tidak tahu kalau iblis itu mungkin pemiliknya Bos Madun atau siapa lagi. Yang penting pesan saya, jangan pernah menuduh siapapun. Jangan pernah menuduh siapapun yang melakukan terhadap adik kamu, walaupun itu Bos Madun atau bukan. Jangan pernah menuduh, jangan mengkait-kaitkan sesuatunya dengan apa yang baru saja kamu lihat. Walaupun ibu kamu, bapak kamu mungkin mengira kalau adik kamu itu akan ditumbalkan oleh Bos Madun. Tapi pesan Pak Ustadz, sampaikan ke orang tua Rozak, orang tuamu, agar apa yang baru saja saya sampaikan disampaikan juga ke kedua orang tua kamu. Sampaikan salam saya agar dia itu bisa menerima apa yang pernah dialami oleh Rizal, agar mengikhlaskan bahwa segala baik buruknya manusia, sakit, sehat, dilancarkan rezekinya, susah, itu sudah ada ketetapan. Dan itu pun sudah menjadi jalan takdir hidup setiap manusia masing-masing. Semoga kisah ini menjadi manfaat untuk kita semua. Ambil sisi baik dan positifnya, buat kita itu lebih menjadi orang yang lebih hati-hati dan waspada dalam setiap bertindak.
Terima kasih yang sudah like, komen, dan mampir di channel Sini Sepi. Semoga channel ini bisa lebih baik kedepannya dalam membawakan kisah dan cerita horor dan misteri lainnya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.